Setiap minggu kita datang lebih awal, menyusun kursi, menyiapkan sound system, merapikan tempat, semua dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Karena tempat ini dipakai bergantian, persiapan baru bisa dimulai setelah lewat tengah hari. Seringkali semuanya terasa mepet, tenaga terkuras, pelayan dan majelis harus terus bergerak cepat. Namun di tengah semua keterbatasan ini, Tuhan tetap bekerja. Jemaat terus bertumbuh, keluarga-keluarga terus datang, anak-anak tetap belajar dan beribadah, pelayanan terus berjalan, dan setiap minggu kita melihat bahwa Tuhan sedang memelihara gerejanya. Seperti firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kadang pertumbuhan datang bersama tantangan. Kadang iman melangkah lebih dulu, bahkan sebelum semuanya terasa siap. Hari ini, Tuhan membuka sebuah kesempatan bagi kita. Ada peluang untuk memperbaiki atap tempat ibadah ini, agar dapat dipakai dengan lebih stabil ke depan. Ini bukan sekedar perbaikan bangunan, ini adalah kesempatan untuk menyiapkan ruang bagi ibadah, pertumbuhan, dan pelayanan gereja ke depan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana? Apakah saudara sudah melihat liputan yang barusan? Kita lihat sama-sama bahwa ada bangunan yang perlu diperbaiki, atap yang bocor. Oleh karena itu, gereja GJI World Light Ministry berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kenyamanan jemaat dalam beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama kita boleh bergotong royong untuk memperbaiki atap dari bangunan tersebut. Karena itu, mari kita melangkah bersama dalam doa, iman, dalam kesatuan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang rindu ambil bagian. Ini perjalanan kita bersama, ini kesempatan kita bersama, dan ini pekerjaan Tuhan yang boleh kita respons bersama. Mari ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Nikmati saat ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami merasakan rangkaian indah ibadah kami pada siang hari ini. Kami merasa kami dilayakan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau pakai kami jemaat Engkau di tempat ini. Jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang penuh berharap-harap pada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami sebentar mau duduk diam, menerima firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, Bapak Iwan Simbolon. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini, tapi kami datang dengan haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu, kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberikan iman baru pada siang hari ini. Terima kasih Kau sudah hadir di atas pujian penyembahan, Kau juga hadir dalam setiap ibadah kami pada saat ini. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Kau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Sebelum duduk beri salam minimal 10 orang. Nah, katakan Tuhan Yesus memberkati. Nah, 10 jangan kurang. Nah, ya. Tuh 2. Nah, udah lama mungkin gak ketemu 1 minggu ya. Ya. Gak usah lah. Ya, oke. Iya, sudah 10. Tadi saya lihat ada yang gerak cuman deket-deket nih.
Oke, terima kasih pertama-tama kepada Bapak Gembala, ya Bapak Yusuf Tarigan yang sudah mengundang saya untuk sharing firman Tuhan pada saat ini, ya dengan Ibu juga para pengurus. Nama saya Iwan Simbolon, ya ini istri saya Ibu Rosita Tarigan, jadi masih adik kakak sama Pak Pendeta Tarigan ini ya. Anak saya, oh tepuk tangan boleh. Iya, saya punya 2 anak, yang besar namanya Amanda, yang kecil Emily. Mereka sudah selesai semua kuliah, ya sudah masing-masing lah begitu ya. Tapi belum punya cucu, ya Pak Tarigan sudah, anaknya sudah menikah, sudah punya cucu ya. Ganteng sekali. Ini namanya siapa? Jose. Wah. Duduk dekat panggilnya apa nih, Bulang ya, Opa, Bulang. Oke, begitu ya. Saya tinggal di Mega Asri, daerah Gunung Batu ya, belakang Borma Gunung Batu. Jadi dari Tol Pasteur tinggal belok kanan di situ. Itu saja. Saya melayani di Gereja Baptis pertama Bandung di Wastu Kencana 40. Jadi sudah sejak tahun 87 ya. Jadi ya kurang lebih udah 39 tahun ya melayani ya. Jadi udah lama ya. Ini yang umurnya 30 berarti belum pada lahir waktu saya jadi pendeta. Oke ya, begitu ya. Enggak apa-apa ya bicara umur saya 65 tahun ya. Jadi sebentar lagi saya emeritus karena di Gereja Baptis umur 65 ya. Emeritus itu apa ya? Pensiun tapi tetap masih melayani gitu. Jadi harus yang muda-muda. Ini yang muda-muda ya. Amin, yang muda jadi calon hamba Tuhan. Ini yang di depan ini ya. Haleluya ya. Indonesia memerlukan banyak hamba Tuhan. Itu yang belakang juga itu. Ya siap jadi pendeta? Kok lihat ke belakang malah. Amin ya. Amin ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Pada saat ini yang diberikan kepada saya temanya diproses untuk dipakai ya. Tuhan memakai proses untuk membentuk karakter. Jadi ayatnya dari Kejadian 50 ayat 20 ini bicara Yusuf ya. Yusuf yang diproses saudaraku ya. Nanti kita belajar dari firman Tuhan ini dan mari kita lihat bersama-sama Kejadian pasal 50 ayat 20 ya. Gini ya. Gitu ya. Masuk ya. Kejadian 50 ayat 20 cuman 1 ayat saja. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Itulah tujuan Allah ya yang terjadi dalam diri Yusuf. Yuk kita berdoa sekali lagi ya. Walaupun tadi saya sudah didoakan, kita berdoa untuk firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 20 ini supaya menjadi berkat bagi kita. Tuhan, kami berdoa Tuhan, memohon kepada Engkau Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan Yesus. Saat kami menggali firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 20. Kami mau belajar kepada Yusuf bagaimana dia diproses dan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, untuk memenangkan, untuk menjaga, untuk memberkati Tuhan suatu bangsa yang besar. Berkati kami semua, siapapun yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami kalau kami datang dengan begitu banyak masalah, problema Tuhan. Biarlah melalui proses itu kami tetap setia kepada Engkau dan kami menjadi pemenang. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, biarlah melalui ibadah ini Tuhan kami memperoleh jawaban, kami dilepaskan, kami diberi sukacita. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang terbeban berat Tuhan angkat bebannya, gantikan dengan kelegaan. Oh kalau kami merasa sendirian, kami merasa kesepian, biarlah melalui ibadah ini kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan juga kasih persaudaraan di antara kami pada saat ini.
Kau memberkati kami semua, Kau memberkati Tuhan Pendeta Yusuf Tarigan dan ibu serta keluarga dan semua hamba-hambamu yang melayani serta gereja jemaat Allah Indonesia Tuhan, supaya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Saya bacakan lagi Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf kepada kakak-kakaknya ya. Jadi kakaknya itu kan membuang Yusuf, menjual Yusuf ya saudaraku, dijadikan budak ya, dibuang ke sumur kalau kita lihat konteksnya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Untuk kebaikan dengan maksud dari Allah seperti yang sekarang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar, kata Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang itu ingin dipakai oleh Tuhan. Amin. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan ya. Kalau saya belajar kepada diri saya yang tadi pakai kursi roda kan ya, aduh, rasanya nggak mungkin lah jadi pendeta ya, gitu ya, udah pakai tongkat, pakai kursi roda, gimana gitu ya. So, pernah ada yang ngomong begini, lah pendeta mahnya gering gitu, kayak nggak doakan orang, bukannya gering malahan paeh, katanya. Aduh, nanti baptisin orang tenggelam, malahan pendetanya kelelep katanya gitu. Aduh, itu ujian, tapi saya tetap di proses itu tetap sukacita, saudaraku, karena yang penting itu sebetulnya nanti kita belajar karakter, iman. Ya, kita menjadi seorang bapak, imannya harus kuat. Menjadi seorang ibu, imannya harus kuat. Menjadi seorang anak harus kuat, apalagi zaman sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwa setiap orang ingin dipakai Tuhan, ingin menjadi berkat, ingin berhasil, ingin dipakai dalam pelayanan. Tetapi tidak semua orang mau menjalani proses dari Tuhan. Gitu ibu-ibu, ya, bapak-bapak, kaum muda, ya. Jadi kalau kita siap diproses, ya, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Aduh, terima kasih ini. Luar biasa, di sini alat-alatnya komplit, saudaraku ya. Puji Tuhan, wah, duh makasih. Oke, jadi bisa ngeliat ya. Oke, nah Yusuf di sini adalah contoh nyata bahwa sebelum dipakai Tuhan, saudaraku, secara besar, seseorang harus terlebih dahulu melalui proses dibentuk karakternya oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita baca konteksnya pasal 50 ini, Yusuf mengalami penolakan, pengkhianatan, fitnah, penderitaan, dan penantian panjang. Jadi dia dibuang ke sumur. Ada yang pernah dilemparin ke sumur? Ya, kita baru dikritik aja, hari ini kok kelihatannya kurang rapi. Apa? Oh, marah gitu. Tapi jemaatnya Pak Yusuf mah kelihatan sabar-sabar ya. Sabar-sabar kelihatan, apalagi ibu-ibunya kelihatan sabar gitu ya, nggak pernah marah gitu ya kelihatannya, saudaraku. Tapi ngeteuing mun di imah-imahnya. Oke ya. Jadi proses, saudara, untuk membentuk karakter kita, karena Tuhan itu ingin memakai kita. Jadi Tuhan bisa pakai Yusuf, bisa pakai siapapun, termasuk saya dan saudara. Itu bisa ya. Tuhan bisa memakai kita semua ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya tertarik pada kemampuan kita, tetapi terutama karakter kita. Karakter ya. Anak muda, coba karakternya jangan males. Lihat WA, HP, TikTok, ya, tobat. Kalau pendeta Iwan mah rada galak, saudaraku ya. Wah, penting sekali. Pergaulan kita harus benar. Banyak orang datang, saya pendeta, saya pengen diberkati, tapi hirupna aduh ya. Gimana, nggak ada perubahan gitu. Padahal udah jadi Kristen, kalau nyembah Tuhan angkat tangan gini ya. Kalau di tempat lain tempeleng pakai tangannya, gimana saya bilang ya. Nah,
talenta dapat membawa seseorang naik, tetapi karakter menentukan apakah ia mampu bertahan. Saya sudah hampir 40 tahun jadi hamba Tuhan. Angkatan saya ya tahun 86 ya 85 86 masuk STT 37 orang. Sekarang tinggal 8. So, ya. Yang lain kemana? Gelarnya sama STH ya. Saudaraku, sarjana tinggi hati, saudaraku STH itu. Kalau belum bertobat, ya nggak tahu kemana. Saya tuh sedih ya. Ya beberapa orang sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah karakter itu penting. Amin ya. Tos kiri kanan, amin. Biar nanti benar-benar dirubah nih. Nanti saya sebentar lagi udah pulang ini ya. Nah, jadi benar-benar harus berubah supaya gereja maju. Ya, Indonesia 285 juta mayoritas belum percaya. Kalau dia lihat karakter Kristus, kita adalah garam dan terang. Waduh ya. Kalau Matius 5 ayat 16 kan katakan hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Jadi bukan yang jahat gitu, wah si eta wah gus cerewet pelit lagi, gus pelit bawel lagi, terus loba hutang deh, Kristen ya, iya Kristen itu, aduh. Pendetanya siapa? Iwan Simbolon, waduh cilaka sudah ya. Gitu ya. Nah, saudaraku dari Kejadian pasal 50 ayat 20 ya kita akan belajar 3 kebenaran ya. 3 kebenaran ya. Yang pertama, Tuhan memakai luka dan kesulitan untuk membentuk kerendahan hati. Jadi seringkali Tuhan mengizinkan luka, saudaraku. Mengizinkan itu semua juga kesulitan. Supaya apa? Supaya kita rendah hati. Amin. Ya, kalau enaklah kalau ketemu orang yang rendah hati itu, damai rasanya. Kalau ketemu yang sombong, siapa kau? Gitu kan? Wah, nggak enak ya. Tapi di sini jemaat Pak Yusuf rendah hati semua ya. Weh, tepuk tangan dong. Weh, haleluya ya, amin ya. Jadi Yusuf ya, Yusuf diproses ya, dia pernah menjadi anak kesayangan Yusuf itu ya. Yusuf itu memiliki jubah maha indah katanya ya. Dan dia kemudian banyak mimpi lah. Tetapi perjalanan hidupnya tidak langsung menuju istana. Ya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bayangin, saudara Yusuf ada berapa? 12 atau 11? Yang belajar Alkitab berapa? 12-nya atau 11? Nanti lihat di Alkitab sendirilah. Pokoknya kakaknya banyak, saudaraku ya. Kakaknya cowok semua. Saudaraku ya, rata-rata badannya gede. Dimasukin ke sumur, saudaraku. Saya kebayang nih, adik pengais bungsu kan dia punya adik tuh Yusuf ya. Dimasukin ke sumur, kemudian dijual. Coba, ini kalau Yusuf tidak kuat, dia ada kebencian, saat dia jadi pemimpin itu kakaknya ditebas semuanya, saudaraku. Ya kan? Dilempar ke sumur, dijual jadi budak. Di sini ada yang dijual jadi budak oleh abangnya atau kakaknya. Yusuf pernah mengalami itu ya. Nah, proses ini menghancurkan kesombongan dan membentuk kerendahan hati Yusuf, saudaraku. Amin ya. Nah, terkadang saudaraku ya, Tuhan mengizinkan masalah, kegagalan, penolakan, bahkan kesakitan agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, supaya apa? Supaya kita dibentuk ya, dibentuk rendah hati. Saudaraku, kerendahan hati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari proses kehidupan. Wah, saudaraku ya, seringkali ini maaf ya, untung saya gerejanya bukan di sini. Kalau saya di gereja ya satpam ada 3 kan ya, OB ada 6, saudaraku. Staf saya ada 4. Saya galak di gereja ya, gitu. Lihat suka sampah di mana-mana,
Ini gimana sih? Saya bilang gitu ya. Seringkali aduh, karakter saudaraku. Dan itu dibawa dari kecil ya sampai gede ya. Nah, saudaraku, karakter kerendahan hati tidak lahir dari kenyamanan tapi dari proses kehidupan. Jangan sombong ketika diberkati, jangan marah ketika sedang diproses. Kesulitan seringkali menjadi alat proses pembentukan kita, termasuk lingkungan. Ya banyak orang di lingkungannya baik-baik, lingkungannya nggak baik jadi nggak baik, ikut-ikutan. Kalau ngomong kebun binatang ikut ngomong kebun binatang ya. Orang-orang yang rendah hati lebih mudah dipakai oleh Tuhan. Amin gak nih? Ya, jadi ini ada cerita nih, ada cerita ya. Ini saya sering pakai cerita ini nggak apa-apa ya, istri saya udah hafal. Jadi ada keluarga itu bapaknya rohani karena melayani kayak Pak Benyamin ini ya. Betul ya Pak Benyamin ya, dan ini bapak juga. Wah, istrinya juga rohani. Jadi bapaknya kalau ngomong tuh baik, rohani. Istrinya rohani. Itu dua anaknya rohani semua. Itu pembantunya juga rohani. Waduh. Dia punya anjing herder, anjing herdernya juga rohani ya. Jadi kalau penggonggong itu setengah suara, guk 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 gitu enggak. Bawang enggak gitu. Guk gitu. Saking rohaninya. Dia punya kucing juga rohani. Dan yang luar biasa dia punya burung beo juga rohani. Jadi kalau ada tamu, selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Siapa itu? Gitu. Wah, luar biasa. Burung beonya rohani. Haleluya, puji Tuhan gitu. Sampai tetangga itu, nah si bapak ini punya teman. Dia datang berkunjung, dia kaget disambut burung beo. Punten. Haleluya, puji Tuhan. Siapa itu? Kaget. Wih, ini yang nyambut kirain anaknya, ternyata burung beo. Wah, dia senang sekali saudaraku. Dia masuk, bro, ini burung beo dijual nggak? Itu dijual. Saya belilah. 1 juta, enggak dijual. 5 juta, gotiao. Wah, enggak dibeli. 10, 15, enggak. Waduh, tapi dirayu-rayu. Nah, akhirnya yang punya burung, kenapa sih kamu niat banget ini beli 15 juta kan kemahalan. Ini biar saya taruh di rumah. Kenapa? Aduh, istri saya kalau ngomong, ya tuh, kebun binatang keluar. Kecoa, cangkrik, tambah gede, kucing. Ya, tambah gede, dogi gitu. Tambah gede lagi B2, gajah. Aduh, anak-anak saya juga supaya mereka malu ada burung beo bisa haleluya, puji Tuhan. Biar mereka bertobat. Oke lah kalau gitu. Deal, singkat cerita, itu dibawa ke rumah. Itu burung beo hari pertama stres saudaraku. Nggak bisa ngomong. Dia bingung saudaraku. Wah, karena di situ kebun binatang semua. Hari kedua saudaraku, dia tambah bingung. Saudaraku, seminggu dia di situ terpengaruh oleh lingkungan. Waktu ada tamu masuk ke rumah gitu, permisi, anjing mana siapa bebel? Itu burung beo nggak jadi rohani, saudaraku. Karakternya berubah, saudaraku, karena lingkungan. Nah kita kalau dibentuk karakter kita tetap harus kuat, amin ya. Tos kiri kanan, wah, tos dulu, biar nggak lupa. Ya supaya kita tetap sabar ya. Jadi Tuhan ini ya memakai luka dan kesulitan untuk membentuk kerendahan hati. Jadi Yusuf dibentuk saudaraku. Jadi kalau ada masalah jangan menyerah. Siapa di sini yang nggak punya uang, lebih rajin berdoa. Ya nggak usah ngomong sama yang lain. Berdoa sendiri, jangan ambilin pokok doa terus. Tolong doakan ya katanya ini. Aduh. Semua naik ini inflasi ya semua juga naik gitunya. Harus kuat iman Bapak Ibu, amin ya. Jadi saudaraku, hati yang rendah hati itu saudaraku tidak mencari pujian ya, tidak cepat putus asa ya. Dia akan kuat ya. Jadi kalau kita rendah hati itu seperti begini, seperti padi ya. Jadi kalau padi berisi kan semakin merunduk ya, tapi kalau padi yang kosong mah, wah dia tegak gini. Jadi hati-hati kalau ada orang udah jalannya tegak gini. Apa kau? Gitu, ya.
Terus kalau dia punya gelang sama cincin baru dari emas gitu ya, dia ngomongnya gini, apa kabar gitu. Ini mah emas palsu saudaraku ya. Ini beli waktu itu di pameran 200.000, ini kuningan, ini bukan emas ya. Apa kabar? Gitu saudaraku ya. Terus jamnya dikeluarin ya, jam Rolex gitu. Saudaraku, kita harus rendah hati. Ya, jadi kalau bapak-bapak rendah hati, istrinya juga panjang umur. Ya, itu kolesterol, asam urat hilang semua. Karena hatinya gembira. Kan hati yang gembira obat yang manjur ya. Amin kata Alkitab ya. Ya, kenapa seringkali orang sakit gitu? Ya, karena apa? Dia sakit hati, ya tuh, pahit hati. Jadi isinya tuh kepahitan semua, ya sakit terus, saudaraku. Tapi di sini mah jemaat Pak Yusuf sukacita semua kelihatan. Amin. Aminnya kurang tarik. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, jadi demikian hidup kita juga ya. Semakin seseorang diisi seharusnya semakin rendah hati ya. Jadi Tuhan sering memakai proses untuk menundukkan hati kita agar kita tidak sombong. Tidak apa ibu-ibu? Tidak apa? Apa bapak-bapak tidak apa? Tidak sombong. Anak muda tidak apa? Tidak sombong. Wah, ini penting saudaraku ya. Karena kalau orang sombong itu ngikut setan. Setan itu sombong saudaraku. Kalau orang yang rendah hati itu mengikut Tuhan Yesus. Tuhan, saudara tahu nggak siapa yang punya kota Cimahi ini? Saudara tahu? Tahu nggak? Kota Cimahi dan sekitarnya siapa yang punya? Tuhan Yesus saudaraku. Ya, yang punya Pasteur siapa? Yang punya Bandung, Cirebon, Padalarang siapa Pak Benyamin? Yang punya Jakarta siapa Pak Benyamin? Tuhan Yesus. Yang punya New York siapa? Tuhan Yesus. Yang punya alam semesta siapa? Tuh, tapi kok dia rela disalib, rela diludahin. Dibilang Beelzebul. Beelzebul itu setan saudaraku. Kalau kita disebut setan marah nggak? Setan lu. Apa kau? Gitu. Tuhan enggak. Tuhan bilang, ampuni mereka karena mereka nggak ngerti. Karena sudah dibentuk rendah hati. Saudara. Diproses untuk dipakai. Gereja memerlukan orang-orang yang rendah hati. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu di sini kelihatan sabar ibu pendeta. Ya. Kalau di rumah kelihatan nggak pernah marah, kelihatannya ya, teuing kalau kita. Haleluya ya. Tapi jangan kayak burung beo tadi saudaraku ya, gampang dipengaruhi. Yang kedua saudaraku ya, Tuhan memakai penantian untuk membentuk kesetiaan dan integritas. Penting sekali penantian saudaraku ya. Jadi saudaraku, saat kita menunggu pengabulan doa dari Tuhan, Tuhan izinkan saudaraku untuk kita tuh menanti, berdoa, berpuasa, berdoa, rendah hati. Oh, kita semakin digojlok. Tapi disitulah kita semakin kuat saudaraku. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Saat menjadi budak di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan setia. Dia gak banyak mengeluh saudaraku. Saat difitnah dan dipenjara, Yusuf tetap hidup benar. Ya, puji Tuhan pendeta kita namanya Yusuf saudaraku. Amin, amin ya. Haleluya. Ya, jadi tidak ada yang melihat saudaraku. Tidak ada yang menghargai, tidak ada yang membela. Tetapi Yusuf tetap menjaga integritas saudaraku. Ya. Karakter sejati terlihat bukan saat keadaan baik, tetapi saat keadaan tidak adil. Diperlakukan tidak adil tuh, aduh, saudaraku ya. Tapi Tuhan bilang saudaraku ya, ada ayatnya banyak tapi pasti sudah kenal. Kalau musuhmu lapar, beri apa? Beri dia makan. Kalau musuhmu haus, beri minum. Kalau ditampar pipi kiri, kasihin mana? Kalau karakter belum dirubah, belum ditampar juga udah nampar duluan saudaraku. Belum disemprot udah nyemprot duluan. Saudaraku, karakter ini terjadi saudaraku kalau Tuhan membentuk seperti ini. Banyak orang yang dipakai oleh Tuhan di tempat tinggi tetapi gagal setia di tempat tersembunyi.
Tuhan memakai masa penantian untuk membentuk apa? Apa saudaraku, ada 4, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kesabaran, kesetiaan, ketekunan, integritas. Saudaraku ya, sabar. Ini buah roh, panjang sabar, ya kan? Dihina tetap sabar, ya toh. Nunggu angkot nggak datang-datang tetap sabar, ya toh. Nggak punya duit tetap sabar. Aduh, luar biasa. Amin gak nih? Aminnya kurang keras. Amin. Amin, harus semangat ya. Setia, saudaraku. Tuhan senang kepada orang yang setia. Tekun belajar ya. Anak muda harus tekun belajar nih. Jangan mudah menyerah. Ya. Saya kemarin ada bilang, pendeta gimana ya sekarang susah. Bisnis, saya kasih contoh. Jadi di depan gereja kami, saudaraku, ada emas-emas ya. Jualan batagor. Kemudian ada yang ngupload di TikTok. Itu sekarang yang beli ngantri. Ya. Jadi kalau Mas gimana? Wah, puji Tuhan, padahal dia muslim. Saya sudah beli rumah, pendeta. Kemarin mobilnya baru, saudaraku. Itu batagornya payu. Saya sering kasih contoh tuh, saya bilang. Padahal bukan orang percaya, tetapi tekun. Saudara. Ya, petani yang tekun diberkati. Pekerja yang tekun diberkati. Lainnya anak Tuhan males. Gimana saudaraku ya? Kita diproses saudaraku ya. Jadi Tuhan memakai proses untuk membentuk karakter kita. Tetap setia walaupun belum dipromosikan. Tetap jujur walaupun orang lain curang. Tetap melayani walaupun tidak dipuji. Tadi Pak Benyamin bilang, waduh ini kalau mau melayani gini harus beres-beres barang-barang, masukin gudang, keluarin. Saudaraku, ini memerlukan ketekunan, kesetiaan panggilan kita. Tanpa ini saudaraku, no. Saudaraku, Tuhan melihat kita ya. Walaupun kita melayani gak ada yang muji saudaraku ya. Malahan mengkritik, gak apa-apa, maju terus pantang mundur. Nanti berkatnya dari Tuhan. Amin ya. Amin saudaraku ya. Saya sudah nguburin jemaat tuh ratusan orang saudaraku. Yang dari yang kaya raya gitu. Sampai yang sederhana. Jatahnya tetap 1/2 saudaraku. Betul gak? Ya toh? Ya sekarang kalau banyak uang dikuburnya di San Diego, di Amerika itu San Diego atau di California tuh ya, di Purwakarta. Kalau yang enggak ya di Cikadut sama di Pandu lah, di Pandu murah sekarang. Ya banyak yang kosong tuh kemarin. Wah pendeta puji Tuhan, Pandu sekarang kosong. Jadi yang kaya-kaya pada dipindah ke San Diego saudaraku. Aduh ya, di San Diego satu petak saudaraku, Gopetiao. Tahu Gopetiao berapa? 500 juta. Saya bilang nanti saya kalau mati dibakar aja lah biar gak ada biaya. Saking mahalnya saudaraku. Ya kan? Dari debu kembali ke debu. Tapi nanti rohnya gimana? Rohnya bertemu Tuhan lah. Saking mahalnya saudaraku. Ya gak ada yang gratis di dunia ini. Saudaraku. Karena itu kita harus tekun. Betul gak? Nah kalau kita diproses saudaraku, kita pasti akan kuat. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Jadi sebuah pohon besar saudaraku tidak bertumbuh dalam satu malam. Ini pohon beringin. Jadi dia akarnya tuh masuk ke dalam gitu. Ya. Jadi semakin dalam pohon itu semakin kuat. Ada badai, ada hujan, apapun pohon ini nggak tumbang. Tapi kalau akarnya saudaraku cuman tipis saja, akarnya supaya 10 cm aja. Walaupun ke atasnya gede, itu baru ada masalah aja udah tumbang. Nah orang Kristen harus kuat ke dalam. Masalah tetap ada. Saya tetap pakai tongkat. Kemana-mana saya pakai kursi roda, no problem. Saudara. Saya pelayan keliling Indonesia, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Barat, kemana, no problem. Ke Sumba diundang kalau KKR gitu, no problem. Ya, walaupun di bandara digendong-gendong, saudara. No problem. Kenapa? Aduh, saya kan begini. Enggak, saudaraku. Semua orang bisa dipakai oleh Tuhan. Amin gak nih? Tos kiri kanan, tos. Yeay. Haleluya. Jadi saudaraku ya,
Tuhan itu ingin supaya kita bertumbuh, saudara. Dan pohon itu nggak bertumbuh dalam satu malam, saudaraku. Ada proses, ya. Proses Tuhan tuh seringkali lama, saudaraku. Harus sabar. Dan saya juga sekarang masih diproses. Masih diproses. Tapi saya tetap mau melayani Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Ini tadi Pak Pendeta tanya, Bapak baru dari Batam ya. Saya tanya gitu. Kenapa saya diundang KKR di Batam? Ada 10.000 orang, saudaraku ya. Yang ambil keputusan 1.000 orang tapi nggak ada bimbingan. Pertama itu kenapa saya diundang? Ya saya lihat Bapak di YouTube katanya. Bapak pakai tongkat ya, pakai kursi. Oh, lah kan banyak pendeta yang lain, saya bilang, yang terkenal. Enggak, kenapa? Saya kan tanya panitia dong, panitia dari Pemda Batam. Ternyata saudaraku, tingkat bunuh diri di Batam tuh tinggi sekali. Di sana kan industri, jadi sekarang tuh banyak yang tutup. Anak tiap hari katanya bisa 2-3 orang. Ah masa sih, saya bilang. Ih Pak Pendeta katanya, termasuk orang Kristen. Aduh, oke lah saya bilang. Ya, jadi saya khotbahnya tentang pengharapan dalam Yesus saja. Kan dalam Yesus ada keselamatan, amin ya. Ya. Dia tuh juru selamat. Siapapun yang letih lesu berbeban berat, kata Tuhan Yesus, datang kepadaku. Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan. Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau kita sedang diproses, jangan putus asa. Maju terus pantang mundur. Amin ya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan saudaraku. Amin ya. Yang ketiga, yang terakhir ya. Tuhan memakai proses saudara untuk membentuk hati yang mengampuni dan menjadi berkat. Ini Yusuf saudara. Jadi hasil akhir saudaraku, hati yang mengampuni itu dan menjadi berkat apa saudaraku? Mengampuni mereka yang menyakiti. Ya, kemudian mengampuni tanpa membalas menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena kalau kita diproses menang, kita itu nanti jadi berkat saudara. Saya sama istri seringkali pokoknya siapa aja saudaraku ya. Jemaat yang berapa ya. Pelapon saya 50.000 saudaraku. Jadi siapapun yang datang nggak makan. Goban Pak Bunyani. Saya nggak permasalahkan. Jadi siapapun yang mau masuk ke gereja di waktu kencana, cari pendeta, temukan dengan saya. Jadi Pak Satpam sudah saya kasih tahu. Dan kalau dia minta, saya kasih. Tapi saya injilin dulu biasanya. Karena ada aja tamu. Wah macam-macam motivasinya. Belum dari itu ya, ormas-ormas tuh. Wah macam-macam. Ya, biasanya saya yang menghadapi orang Batak saudaraku ya. Haleluya. Untuk memuliakan Tuhan dalam setiap proses. Amin ya. Jadi saudaraku, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi saudaraku, Yusuf memilih untuk mengampuni. Karena proses Tuhan telah mengubah karakternya. Proses Tuhan merubah karakter bapak-bapak. Proses Tuhan merubah karakter ibu-ibu. Merubah karakter anak-anak. Hei anak-anak, ini tadi yang menari, terima kasih, memberi semangat ya. Nah, kalau kalian pengen diberkati, panjang umur, diberkati Tuhan, hormati papa mamamu. Sehingga engkau berbahagia, panjang umur dan diberkati. Banyak anak muda susah hidupnya. Karena proses Tuhan ingin memberkati, tetapi dia gak hormat sama orang tuanya, gimana mau diberkati? Saudaraku, saya mah hormat sama bapak saya galak. Orang Batak tentara, dulu juga pernah tinggal di Cimahi sebelum digeger kalong di KPAD. Macam-macam ditendang, padahal saya kan sakit polio, ditajong saya. Tapi itu membentuk saya untuk saya bisa mandiri. Mungkin kalau enggak saya minder. Apa kabar Wan? Ya beginilah nasib. Kamu pasti ngomongnya kan gitu. Ya. Tapi saya bertemu dengan Tuhan. Saya hormat sama orang tua. Dan itu mendatangkan berkat. Amin anak-anak.
Aminnya kurang keras. Amin. Amin. Kau diberkati, hormat sama orang tua. Hormati juga hamba-hamba Tuhan. Kata Alkitab, supaya engkau berbahagia, diberkati dan panjang umur. Lihat itu di iklan ya. Umur 25 sudah meninggal. Oh, tiap hari minumnya gula. Belum lagi ngerokok. Ini yang masih merokok, maaf ya. Bertobat, saudaraku. Ya rada tarik Pak Pendeta ya, itu menyebabkan kanker kantong, kanker yang lain, saudaraku. Kantong kering. Wah, ini Pak Pendeta galaknya. Ya, biar kita prosesnya itu tuntas, saudaraku. Iya kan? Biar tuntas. Ya, amin Pak Pendeta Yusuf. Amin, saudaraku ya. Nah, saudaraku, orang yang benar-benar diproses Tuhan tidak mudah kepahitan, tidak hidup dalam dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak akan balas, saudaraku. Jadi dia tuh hidupnya damai gitu, sukacita. Diperlakukan apa juga tenang, karena berkatnya dari Tuhan. Ada cerita nih supaya jangan ngantuk ya. Jadi di kapal pesiar, itu di kapal pesiar besar, saudara. Kan biasanya kapal pesiar kalau berlayar itu bisa sebulan ya, atau minimal 2 minggu, saudara. Dari negara satu ke wah ya. Nah di kapal pesiar itu banyak ABK ya, para karyawan juga koki. Nah ada seorang koki, saudaraku, badannya gemuk, beratnya 130 kilo. Waduh ya, teman-temannya suka menghina, endut. Waduh, jadi kalau dia lewat endut. Tapi si koki ini tetap senyum gitu. Waduh ya. Waduh, tidak ada kepahitan, saudaraku ya. Tidak ada dendam, tidak ada. Hatinya tenang. Teman-temannya lama-lama malu kan. Aduh, ini koki kok sabar sekali gitu. Dihina endut, kok tetap senyum gitu. Akhirnya suatu hari buat kejutan teman-temannya. Ada yang suka menghina tuh sekitar 25 orang, saudaraku. Ya, ABK ya, karyawan di kapal itu. Oh, buat kejutan. Dia mau ulang tahun, kita rayain happy birthday ya. Hari ini gitu, tapi bukan itu lagunya ya, hari yang pokoknya buat kejutan. Wah, dan mereka kemudian sudah terus tiup lilin gitu. Aduh, terus ada teman-temannya, aduh ini Pak Koki maafin ya, kami itu sering menghina endut kalau kamu lewat, tapi kok kamu tetap senyum, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, apa sih rahasianya gitu. Oh ya, pengen tahu kalian semua? Iya dong katanya. Kita jadi malu deh. Kami jadi nggak enak lah sama kamu. Oh ya, kita kan kurang lebih sudah kerja di kapal ini 1 tahun ya. Iya, kami 1 tahun menghina kamu, kamu tetap senyum. Oh rahasianya apa kata teman. Oh gampang rahasianya. Jadi kalau kalian makan kan dibedakan penumpang, manajer sama kalian ABK. Oh iya. Nah kalau kalian menghina saya endut 3 kali, makanan kalian saya ludahin 3 kali. Semuanya diem. Kalau kalian menghina 10 kali, saya ludahin 10 kali. Aduh, padahal minggu lalu kamu pilek ya. Iya, sekalian yang hijau. Itu ABK 25 orang langsung diem. Mereka pikir tidak ada kepahitan, tidak ada dendam. Ternyata selama 1 tahun mereka makan ludah koki itu. Ya ini joke aja, saudaraku. Jadi banyak orang juga gitu, orang Kristen padahal tidak ada kepahitan, tapi masih dendam. Buktinya apa? Masih ngomongin. Udah tahu belum sih itu? Gayanya aja. Tuh lihat, ya wajahnya dibotok, dicatok. Dan sebagainya. Ya, saudaraku ya. Jadi Yusuf memahami ya, saudaraku? Apa yang manusia rancangkan untuk kejahatan, Tuhan sanggup ubah menjadi kebaikan. Nah, ini kita harus yakin itu. Sebelum kita yakin ini, saudaraku, kita itu agak sulit memang untuk bisa mengampuni. Tapi kalau kita yakin, saya yakin ini. Ya. Gak apa-apa saya ditipu, dihina,
Enggak peduli, yang penting saya punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Punya, katakan ke kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Supaya jangan lupa, walaupun tetangga kita kurang baik, no problem saudaraku ya. Yesus tetap baik. Jadi jangan apa? Yuk kita yuk, jangan menyimpan, belajar mengampuni, jadilah berkat pada orang yang bahkan pernah melukai kita. Amin ya. Saudaraku, ini penting sekali. Itulah diproses. Ya, seperti Yusuf. Jadi karena orang yang diproses Tuhan bukan hanya dipakai untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menolong orang banyak. Serius loh. Ya. Saya dulu nggak yakin gitu. Aduh, saya nih kayak gini udah cacat gitu. Pendek lagi. Ya. Aduh, kumaha sih gitu ya. Tapi saudaraku, ada banyak orang sharing. Ya. Sekarang tuh banyak orang stres. Ya. Kami minimal aja yang lapor ke saya jemaat kena pinjol 4 orang. Kena pinjol. Aduh, gitu ya. Udah saya kuatin aja. Ya, sok. Kamu gimana? Beas pendeta, belikan ya. Cepet, saya bilang, sabaraha kilo ta. Ya, cukup seminggu, cukup, makasih pendeta. Pokoknya gitu aja. Udah kamu ngojek sekarang. Sambil nyicil. Ya, udah jangan gelut sama istri, karena biasanya kalau banyak pinjol, pinjaman pinjol sama istri gelut, saudaraku. Gelut itu berkelahi, ya. Di sini jangan coba-coba pinjol ya. Amin. Itu jebakan Batman itu. Nah, saudaraku, kita jangan menyimpan kepahitan ya. Belajarlah mengampuni orang yang menyakiti kita, jadilah berkat bahkan kepada orang yang pernah melukai kita. Itu gereja akan bertumbuh, saudara. Karena di dunia ini penuh dendam, tapi di gereja penuh pengampunan. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, baik-baik, suka mengampuni, suka memberi. Sudah gereja kita menyenangkan, saudara. Orang yang diproses Tuhan bukan hanya dipakai untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menolong orang banyak. Jadi saat kita diproses, saudaraku, ya, untuk menolong satu pasti utamanya keluarga, ya, keluarga besar, tetangga kiri kanan bersama jemaat. Jadi proses Tuhan itu seperti itu. Nah, jadi kalau saya gambarkan proses kita tuh seperti tebu, saudaraku ya. Jadi tebu itu nggak langsung bisa ditelan dimakan, walaupun bisa dibrakoti, saudaraku. Jadi tebu itu harus ditebang, dikupas, dihancurkan, diperas, saudaraku. Untuk apa? Menghasilkan sari manis. Ya. Jadi Bapak Ibu nih kalau pengen manis gitu ya, jadi kelihatannya manis, senyumnya manis, kata-katanya manis ya, lembut manis ku dengar, kan ada lagunya tuh, manis lembut ku dengar gitu ya, seperti Yesus. Wah, itu harus diperes, harus diproses. Siap nggak? Harus siap ya, supaya menghasilkan gula, sudah manis. Wah, menyenangkan ya saudaraku ya. Demikianlah hidup orang percaya, kadang Tuhan mengizinkan tekanan proses supaya keluar manisnya karakter Kristus dalam hidup kita, yaitu kasih, kesabaran, pengampunan, kelemah lembutan. Itu pasti muncul, saudaraku ya. Jadi Kejadian 50 ayat 20 mengajarkan kepada kita Tuhan tidak membuang proses untuk anak-anaknya. Jadi apa yang nampak menyakitkan hari ini, saudaraku, menjadi alat pembentukan Tuhan untuk masa depan yang besar. Percayalah, saudaraku ya. Jadi kalau Yusuf diproses, saudaraku ya, masukkan saudaraku ke dalam sumur. Wah, ini berat. Kemudian dijual menjadi budak. Kemudian dipenjara, saudaraku ya, difitnah oleh istri Potifar, saudaraku. Karena istri Potifar naksir, ya. Karena yang namanya Yusuf tuh biasanya ganteng, saudaraku. Iya, benar gak? Termasuk pendeta kita kan ganteng ya. Haleluya, saudaraku ya. Nah, istri Potifar tuh memfitnah, saudaraku ya, karena cintanya ditolak ya. Nah, akhirnya sampailah di istana menyelamatkan sebuah bangsa. Jadi kalau kita diproses ya, adik-adik kita yang menari tadi ya, jangan terlalu banyak lihat HP, lihat status orang.
Lihat Alkitab, baca, gali. Kalian nanti diberkati. Banyak membaca Alkitab, banyak diberkati. Sedikit membaca Alkitab, sedikit diberkati. Saudara. Nggak pernah baca Alkitab. Yang dibaca cuma wajah orang aja. Saudaraku ya. Pusing kita kalau lihat berita yang dibaca berita. Baca Alkitab, menguatkan saudaraku ya. Amin ya. Amin ya. Amin. Haleluya saudaraku ya. Jadi kita diproses saudaraku. Dibentuk yang terakhir saya undang untuk pemain musik naik ke atas ya, juga singers ya. Kita mau siapkan lagu Tuhanku mau menyenangkanmu ya. Jadi saudaraku ya, Yusuf diproses ya. Ya. Sebelum yang terakhir PPT yang terakhir ya. Dibentuk saudaraku ya untuk membentuk kerendahan hati, membentuk kesetiaan dan integritas, membentuk hati yang mengampuni dan menjadi berkat. Jadi itulah proses Tuhan. Mari saudaraku kita siap diproses ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan supaya kita memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan Yesus terima kasih. Kami boleh belajar dari kitab Kejadian 50 ayat 20. Bagaimana Tuhan Engkau memproses Yusuf sehingga Tuhan dapat dipakai oleh Tuhan. Pada saat ini kami mohon ampun. Kalau mungkin ada di hati kami masih ada kepahitan, dendam, kemarahan. Kami seringkali sulit mengampuni. Kami seringkali sulit untuk rendah hati. Kami gak sabar Tuhan. Kami seringkali gak sabar. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Engkau tahu setiap kelemahan kami. Tapi pada siang menuju sore hari ini, dalam ibadah di tempat ini, kami mohon ampun. Kami serahkan hidup kami. Ampuni dosa kami. Perbaharui kami, berkati hidup kami Tuhan. Adakah yang berdoa demikian? Angkat tangan tinggi-tinggi dan turunkan lagi. Ini saya Tuhan, ini saya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ada yang lain lagi? Terima kasih, puji Tuhan. Ada yang lain lagi? Kalau Tuhan berbicara, angkat tanganmu. Biar saya lihat, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan. Kita sembah Dia, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Oh, dari lubuk hati kami terdalam. Oh, amin, amin Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu. Katakan sekali lagi, menyenangkanmu. Menyenangkanku. Amin Tuhan. Senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu. Saya undang untuk Bapak Gembala memimpin doa. Oh, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menegur kami Tuhan. Firman-Mu yang membentuk kami. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman
yang sudah diberitakan bagi kami sore hari ini. Ya, Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Iwan Simbolon ya Tuhan, yang Kau urapi dan pakai menyampaikan firman-Mu yang menegur kami ya Tuhan, supaya kami siap terus dibentuk, diproses oleh Tuhan. Kami taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami terus rindu akan firman dan rindu terus untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Hidup kami diubahkan, pikiran kami diperbaharui ya Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan, banyak karakter kami yang jauh dari Engkau ya Tuhan. Tapi ketika kami mendengar firman-Mu, kami mau melakukan, maka karakter kami akan berubah menjadi karakter Kristus. Biarlah Tuhan dalam hidup kami, baik di jalan, di rumah, di pekerjaan, dimanapun, karakter Kristus yang kami tampilkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik sebagai suami mengasihi istri, mengasihi anak-anak Tuhan, sebagai istri mengasihi dan hormati suami, mengasihi anak-anak, sebagai anak-anak menghormati orang tua, umur panjang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Oh, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus kami undang terus untuk bekerja menolong kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati dan pakai terus hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu bicara, memberitakan nama-Mu. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu. Berkati ibu, berkati anak-anak, berkati seluruh pelayanan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berkat Tuhan juga atas kami sekalian yang hadir hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima Silakan kasih Pak duduk, Pendeta saudara. Iwan. Tuhan berkati. Shalom.